Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Jadi malam hari ini podcast yang kesekian kalinya dan kita akan mewawancarai berikutnya adalah masih di dunia atlet bulu tangkis dari Banda Baru Badminton Academy. Agak-agak lupa ingatan saya nih kalau malam-malam begini ya, maklum lah ya. Oke, jadi malam hari ini saya sudah bersama salah satu atlet Banda Baru Badminton Academy. Dan langsung saja kita tanya. Dia berada di kursi panas Cafe Baba Ali ini untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya, guys. Nggak serem-serem gitu amat sih. Hai, cantik. Hai. Manis, selamat malam. Nama siapa nama? Ilsa Syafira, bukan? Nama panjangnya siapa nama panjang? Ilsa Afril Agustin. Ilsa Afril Agustin. Ilsa, panggilannya Ilsa. Kamu lahir di bulan April? Oh iya bener, ada Aprilnya. Oke, Ilsa Afril dan panggilannya ada Ilsa. Tapi biasanya kalau teman-teman di asrama manggilnya siapa? Ilsa juga? Tadi perasaan saya dengarnya Salsa atau siapa gitu. Enggak ya? Ilsa. Oke. Ilsa umur berapa? 15 tahun. 15 tahun berarti baru masuk SMA. Oh kayak si Kimi ya? Mana Beda. Beda? Kelas 9. Iya sih, beda 3 tahun ya. Kimi SMA, kamu satu SMA. Aku Kimi 3 SMP. Iya. Tapi mau masuk satu SMA kan? Uni satu SMA. Sama dong. 2 SMA. Oh 2 SMA. Oke. Jadi memang rata-rata kalau atlet badminton di Banda Baru Badminton Academy ini memang sekitaran umur itu SMP sampai SMA ya. Jadi Ilsa ini berumur 15 tahun dan kamu berasal dari Blitar, Jawa Timur. Cek atau menrek atau kene rek. Jadi arek Melayu. Lah terus kamu kok bisa sampai sini nih? Lo gimana ceritanya? Lo kok Jawa? Kok bisa sampai sini? Awalnya Mbak Prit nawarin. Mbak Frida, pelatih ya, salah satu pelatih, asisten pelatih. Oke. Nawarin pas lagi di rumah gitu, mau ke sini nggak, ke Batam ikut. Terus awalnya nggak mau, tapi sama ya kayak ikut aja nggak apa-apa. Terus udah nyampe sini. Sampai sini. Berarti udah berapa lama di sini? 2 tahun. Wih, lumayan kerasan. Lumayan kerasan loh, 2 tahun di asrama. Oke, jadi sebelum itu aktivitasmu di Jawa apa? Sama, main bulu tangkis juga? Sama. Dan atlet juga? Di sana, di Jawa? Dari umur berapa sudah mulai berlatih bermain badminton? 7 tahun. Kelas 1 SD, Rek? Salah satu SD sudah bisa bermain badminton? Pernah memenangkan kejuaraan apa gitu di Jawa? O2SN, Por SD juga. Apa itu? Kayak antar sekolah gitu. Antar sekolah. Sampai sebelum kamu dibawa ke Batam, itu apa aja? Waktu di sana lo ya, di sana. Ada kayak Bupati Cup itu, sejatim. Jadi juara single? Single pernah juara 3. Jadi udah banyak dapat medali di rumah? Lumayan. Oke. Terus kenapa tiba-tiba ingin hijrah ke sini? Nggak bertahan di sana? Nggak tahu, disuruh ngikut aja awalnya. Suruh ikut terus mau aja gitu? Mau aja. Nggak mungkin cari pengalaman baru. Oke, 2 tahun berada di Banda Baru Badminton Academy. Bagaimana pengalamanmu selama berada di sini dari awal pertama masuk sampailah 2 tahun ini? Pengalamannya jadi enak aja, lebih mandiri. Oh, di sana ada kedua orang tua ya. Mandiri, terus jumpa teman-teman, ngono ta? Habis itu mungkin di sana ada pelatih khusus? Ada. Di waktu di Blitar? Di Tulungagung latihannya. Latihan di Tulungagung dan ada pelatih khusus. Ada. Dan punya kayak di sini juga ada klub-klubnya gitu? Ada. Oh, ada juga. Dan di sini setelah 2 tahun pernah meraih prestasi apa aja? Waktu itu juara 1 ganda di Padang, ya, Padang. Habis itu Banda Baru kemarin 2019. Karena emang udah lama juga nggak ada pertandingan ya. Oke, berarti sudah punya berapa medali? Dari sini bawa 10. 2 tahun berarti 10? Ada antar pelajar sama kejurkot, kejurprof. Sini aja sayangku, boleh. Oke, kebetulan ini kita podcastnya di Baba Ali Cafe dan posisinya ada di seberangan Gor Banda Baru Badminton. Saya seperti biasa
Hah, kopi? Oh my god. Saya nggak bisa hidup tanpa ngopi. Oke, silakan ini kamu. Tertarik guys. Sachi mau ikutan, Sachi. Nggak, aduh cute banget mukanya. Oh, mau sholat dia mau alasan doang tuh mondar mandir padahal pengen ikutan juga dia kan ya. Oke, Ilsa 10 medali udah didapat. Dan sekarang ditaruh di sini ya, di kantor semua. Dibawa pulang. Dibawa pulang. Paling besar dapat juara berapa? Paling tinggi juara satu. Juara satu. Hadiahnya apa? Ada uang. Uang biasanya berapa? Tergantung. Yang paling besar. Paling besar 1.800.000. Lumayan ya, 1.800.000. Terus dapat medali. Uang 1.800.000 cash money. Nggak kredit ya, nggak dicicil-cicil itu ya. Apa lagi? Ada piagam. Ada apa lagi? Udah itu aja. Berarti 10 kali itu kamu bertanding kemana aja? Area lokal Batam sama keluar. Ada di luar. Jadi Padang tadi, terus mana lagi? Palembang, Padang, Jakarta, Medan. Wih, banyak kota ya. 2 tahun udah keliling kota loh dia untuk apa? Bertanding. Jadi karena bertanding itu sama dengan berlatih juga sih sebenarnya ya. Nah, oke. Lahir di Blitar, orang tua di Blitar sekarang, sekolah SD SMP di Blitar. Ya, dan kelas 3 kemarin harus pindah ke sini ya, berarti kelas 3 ya. Kelas 3 harus pindah ke sini. Jadi kamu salah satu siswa ini juga ya, yang sekolah online, daring juga. Jadi sebenarnya kamu adalah siswa dari Blitar. Gimana? Ada kesulitan nggak? Karena posisi kamu sekarang ada di Batam dan daringnya dari sekolahnya di Blitar. Ada kesulitan? Sebenarnya nggak harus ngerjain, nggak harus ngumpulin sih. Jadi kalau mau sekolah ujiannya aja. Oh, ujiannya toh. Ujiannya aja itu yang wajib. Tapi sebenarnya kan ada nilai juga di tugas-tugas itu kan? Ngumpulin juga, tetap ngumpulin. Kurang paham ini. Lo nggak dikerjain ta? Enggak. Uang tuh mesti ngerjain, jangan-jangan. Enak menre. Oke, bagaimana kota Batam menurutmu setelah kamu meninggalkan Blitar 2 tahun berada di Batam? Bagus. Sekarang masalahnya adalah kamu keluar nggak sih dari asrama itu? Ada juga. Taunya di mana Batam? Di Barelang. Nggak tahu dia. Barelang aja. Tapi sering datengin ini nggak tempat pelatihan badminton di kota Batam ini? Biasanya kan banyak Bogor. Oh, pernah. Jadi hanya di sini. Di sini aja. Oke. Bagaimana tentang pelatihan di GOR? Banda Baru. Di GOR Banda Baru. Gurunya killer kayak di sekolah nggak? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Ada yang killer, ada yang enggak. Oh, ada yang killer. Yang killer biasanya ini ya, Pak Tirinya itu ya. Pak Arifin ya. Jadi ada berapa pelatih di sini? 3 pelatih. Yang satu suhunya yang paling besar, paling Pak Arifin. Mbak Prit sama Bang Arjun. Mbak Prit itu juga dari Blitar? Enggak? Dari Tulungagung. Oh, karena kamu dulu satu grup, ini ya? Satu klub. Oke, jadi sebenarnya teman-temanmu yang dari Jawa ini ada banyak di asrama? Juan aja sama Mbak Prit. Hah? Berdua? Yang di mana? Berdua toh? Jadi sama-sama dari Tulungagung, grup Tulungagung berdua aja? Berdua aja. Ini jauh loh ini ya, atlet dari Jawa dibawa ke Batam. Dan berikutnya, bagaimana kehidupan di asrama dengan teman-teman yang notabene ya, susah kalau berarti notabene, yang mungkin ini dari mana-mana saja, apalagi mungkin bergabung dengan teman-teman yang ada di Batam yang sukunya jauh berbeda dengan suku Jawa ya, gimana? Lebih seneng punya banyak teman gitu. Liatin aja. Lebih seneng banyak teman. Oke. Aktivitas yang dilakukan di asrama dari pagi sampailah malam hari, dari pagi buka mata sampai aktivitasnya sampai malam hari, sampai tutup mata membobo malam. Nah, kalau pagi bangun sholat. Jam berapa bangun? Sholat subuh. Wajib bangun ya. Ada yang kedorin pintu nggak kayak ibu asrama dulu di pondok gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada, jadi harus bangun sendiri. Gimana cara bangun sendiri? Padahal mereka nggak pakai handphone. Ada alarm dari jam. Jam beker. Dari jam, karena memang mereka ini nggak boleh pakai handphone ya. Nggak boleh.
Dari jam beker. Itu kalau jam bekernya bunyi langsung harus kudu bangun. Langsung bangun. Langsung bangun. Terus habis itu Habis itu latihan dari jam 5 sampai jam 9. 5 sampai jam 9 itu latihan fisik ya? Fisik sama ada teknik kadang dikit. Oke. Biasanya kalau fisik itu latihannya sebelumnya itu ada dikasih ini dulu nggak? Dikasih sarapan dulu? Enggak. Nggak. Jadi perut Sarapannya dalam kondisi perut kosong itu adalah waktunya fisik. latihan fisik. Jadi dalam perut kosong ya. Jadi sarapan kalian jam habis latihan fisik. Ambil latihan. Biasanya latihan fisik itu apa aja? Kalau hari Senin kadang lari. Itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu beda-beda. Beda-beda. Oh, oke. Sekarang bisa dikasih tahu Senin apa latihan fisiknya? Senin lari. Lari Lari. ini aja, area gor aja. Iya, di dalam gor. Jadi dari jam 6 sampai jam 9 2 jam itu lari. Enggak. Oh enggak. Dari jam 6 sampai jam 7 kalau nggak jam 8. 1 jam. Itu fisik. Habis itu, setelah itu Habis itu struk-struk aja. Kalau nggak drilling. apa? Struk-struk. Stroke. Tepukan. Oh, tepukan. Tepukan pakai raket. Pakai raket. Pakai raket, tepukan bola lah, raket mukul bola. Cuma lu bukan atlet gue ya, atlet sumo. Habis itu apa lagi tadi? Hari apa? Itu tadi Senin. Senin Selain dari lari. stroke itu tadi, Oh, gampang ada. diinget ini stroke. Drilling. Hah? Drilling. 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 Apa drilling? Yang kayak sama pelatih dikasih bola-bola gitu. Bola terus kalian tepukin. Satu lapang. Besok-besok minta yang lain gitu, jadi kerupuk kayak apa kayak gitu kan. Jangan bola mulu. Itu doang. Terus Selasa Selesai salteran. salteran. Ada lari lagi nggak? Kadang kalau nggak Jumat Sabtu Oh, oke. Jadi harus Selasa nggak ada lari ya? nggak ada. Apa tadi? Salteran. Salteran tuh apa? Kayak jadi nanti ada kok dikumpulin, habis itu disebar satu-satu. Satu Oke. dalam satu lapang, habis itu dikumpulin lagi. Hah? Bolak-balik gitu ya? Ini kayak bolak-balik. Oh, bolak-balik mondar-mandir fisik juga berarti itu ya. Oke, hari Rabu Skipping. skipping. Atau kalau skipping gue tahu tuh. Yang loncat-loncat tali itu kan ya. Habis itu apa lagi? Kamis Kamis kelincahan. kelincahan ngapain? Kelincahan kaki, kayak latihan kaki gitu. Loncat-loncat itu ya, loncat ada kayak sebuah besi-besi gitu ya. Oke. Terus apa lagi? Apa Jumat? Jumat kadang lari, Hari. kadang apa ya? Kadang langsung stroke, Oke. kadang Dan Sabtu hari yang terakhir lari. lari. Itu fisik ya. Fisik. Dan Minggu libur. Minggu libur. Oke. Kemudian sorenya Sorenya Senin sama aja semua ya. Senin sampai Sabtu. Latihan apa? Tekniknya sama semua. sama selain Kamis ganda. Oh, Kamis ganda. Jadi kalau Kamis berdua gitu maksudnya. Berdua. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu single semua. Jumat, Sabtu. Single. Kalau Sabtu nggak ada ya? Ada Karena kalau pagi. Iya pagi kan ini ya. Habis fisik. Habis fisik. Oh oke. Karena Sabtu tuh mereka tengah hari. Jadi cuma satu kali di teknik aja. Teknik dipadu dengan fisik ya. Oke. Dan minggunya libur. Oke. Minggunya ngapain aja? Tidur. Tidur. Kayaknya mereka nih pada balas dendam deh. Minggu pada tidur semua. Oke, jadi sampai jam 9 latihan fisik, setelah jam 9 sarapan. Sarapan. Dan sarapan mereka pagi adalah di rumahnya Suhu. Di rumah Suhu kan? Di rumah guru besar ya? Nah, Ada jadi di guru kafe. besar yang menyiapkan. Oke. Setelah itu jam 9, 10 istirahat, jam 12 sholat zuhur. Kalau daring dulu gitu ya. Gantian ya. Habis itu, habis sholat zuhur istirahat lagi. Istirahat bentar. Makan ya? Latihan lagi. Iya. Makan siang dulu. Makan siang, habis itu Istirahat lagi baru latihan. latihan sore jam berapa teknik? Ada yang jam 2, kadang setengah 3. Kenapa tidak pasti jamnya? Soalnya kalau Senin, Rabu sama Jumat fitness. Senin. Oh, oke. Jadi mereka ada jadwal fitness juga kalian ya? Oh, jadi badan kalian agak berbentuk-bentuk gitu fitness? Gitu ya. Hah? Bentuk? Bentuk? Belum bentuk. Oh, belum berbentuk. Jadi kurang banyak lah tuh, Maci. Jadi harus banyak-banyak fitness. Oke, jadi jadwal fitness Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat jadwal fitness jam berapa? Jam 2 sampai jam 3. Jam 2 sampai jam 3. Setelah itu baru latihannya. Kemudian ada kegiatan selain dari itu, selain dari fitness, selain dari latihan fisik, latihan teknik,
Ngaji itu di hari Senin, Rabu, Jumat juga. Senin, Rabu, Jumat. Ngajinya itu setelah habis Sholat Isya. Oh, sholat Isya. Oke, jadi habis Isya Senin, Rabu, Jumat mereka jadwalnya ngaji di masjid. Di musola apa masjid itu? Musola. Dan yang ngajar ngaji? Ada gurunya. Ada guru ngajinya. Ada guru ngaji, ada Jadi ustadz. semuanya wajib ikut belajar ngaji. Wajib. Alhamdulillah ya. Oke, kita udah tahu nih jadwal teman-teman yang berada di asrama dari kegiatan dari pagi Senin sampai dengan Sabtu dan Minggu. Waktu di klub di Jawa masuk asrama juga enggak? Enggak. Oh enggak. Jadi baru di Batam ngerasain masuk asrama. Dulu pernah di Jakarta ngerasain asrama. Berapa hari? Berapa lama? 9 bulan. 9 bulan. Lumayan, berarti udah pernah lah ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu awal-awal berada di asrama? Awalnya Nggak kaget ya? enggak kaget, pas di sini enggak kaget. Udah biasa sih ya. Jadi beliau ini memang sudah terbiasa sih ya tinggal di asrama. Jadinya nggak kagok harus meninggalkan kedua orang tua. Ya. Kamu anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak ke-1 dari 3 bersaudara. Rata-rata anak pertama ini memang mandiri, cepat mandirinya dan pantang menyerah. Apa ya begitu deh, sama sama hostnya guys. Dari berapa bersaudara? 3? 3. Adiknya nomor 2? Umurnya 13 tahun. 13. 2 tahun kok ya 2 tahun. bedanya. Yang ketiga? Lahirnya 2012. Berarti 9 tahun. 9 tahun. Yang paling muda. Yang kedua cewek cowok? cowok. Yang ketiga? Cowok juga. Wih, kamu anak pertama? Sama saya. Saya adik-beradik juga begitu. Saya anak pertama perempuan dan adik-adik saya laki-laki dua-duanya. Luar biasa guys. Bagaimana perasaan kedua orang tuamu ketika kamu memilih untuk berada di Kota Batam? Dan sekarang sudah 2 tahun, udah pernah pulang? Udah. Berapa kali? Oh, udah sering. Udah sering sih, agak sering. Pas tahun baru sama lebaran. Tahun baru, berarti setahun 2 kali. Jadi pas semenjak pandemi, COVID? Lebaran aja balik. Oke, setahun sekali. Oke, bagaimana perasaan kedua orang tuamu ketika kamu tinggalkan mereka memilih untuk berada di asrama Batam? Support, mendukung, malah membolehkan, monggo gitu ya. Membolehkan. Kenapa? Karena apa mungkin kedua orang tuamu pengen kamu menjadi seorang atlet? Kurang tahu kalau itu. Jadi sebenarnya kamu menjadi atlet ini karena hobi dari kecil dulu atau memang sudah cita-cita? Hobi dari kecil. Hobi dari kecil, suka mukul-mukul juga? Jangan sama kayak Kimi juga suka mukul-mukul? Iya kayaknya. Awalnya ini, pas kecil tuh ada anak badminton tuh larinya keliling kampung gitu. Anak apa? Anak badminton. Anak badminton, oh oke. Kampung. Terus kayak pengen ikut aja. Gitu. Awalnya tuh karena tertarik ya? Tertarik dengan atlet-atlet yang sedang latihan di depan rumah. Jadi berkeinginan untuk menjadi seorang atlet juga. Jadi awalnya dari situ. Baru mulailah mungkin ikut ekstrakurikuler, olahraga dan lain-lain ya. Oke, cita-cita awalmu apa sebenarnya? Awalnya sebenarnya pemain bulu tangkis. Awalnya pemain bulu tangkis. Dan sampai sekarang kamu juga menggeluti bulu tangkis kan? Iya. Gak ada kesalahan di situ ya? Gak ada. Kayak mulus gitu. Hobi juga? Punya hobi yang lain di luar bulu tangkis? Nggak ada. Satu pun nggak ada? Masak mungkin? Enggak. Nyanyi mungkin? Enggak. Olahraga yang lain mungkin? Apa ya, nggak ada. Berenang? Ya, Basket? Takraw? Suka. Ya Allah. Jadi ini memang pure dia memang ingin menjadi seorang atlet. Apa cita-citamu ke depan? Atlet bulu tangkis yang apa mungkin ya pengen jadi juara dunia atau apa? Sebenarnya pengen jadi juara dunia, tapi agak ragu. Kenapa? Nggak tahu. Apa yang membuat ragu? Kayak sekarang saingannya udah lebih berat itu loh. Saingannya sudah lebih berat. Kenapa merasa saingan itu lebih hebat, lebih jago dari kamu? Pas pertandingan di luar banyak yang lebih jago. Karena merasa apa? Merasa
mungkin mereka yang kamu merasakan kekuranganmu dari mereka itu apa? Mungkin terasa aku ini kurang ini gitu loh, kalau aku nggak selincah mereka atau apa mungkin gitu, nggak selincah mereka, nggak sekuat mereka juga. Oke, berarti lebih ke fisik ya, lebih ke fisik. Mungkin ada teknik-teknik dari pelatih untuk membuat fisik itu lebih kuat atau apa, ada nggak sih biasanya pelajaran-pelajaran begitu? Biasanya ada pas program lari itu dikasih tahu ini buat itu. Tetap ada ya? Tetap ada. Oke, kedua orang tuamu bekerja sebagai apa? Wira swasta? Iya kayak gitu. Wira swasta. Jadi pegawai swasta lah atau mungkin pengusaha. Bisa jadi. Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Dua-duanya, kedua orang tua ini ada yang pernah menjadi atlet? Nggak ada. Ayah cuma mukul-mukul aja kayak. Mukul apa? Ikut badminton juga. Oh, berarti memang dari ayahmu itu sebenarnya juga. Pernah tahu dulu ayah itu pernah jadi pemain badminton? Kalau ayah mulanya pas sudah gede, jadi nggak tahu. Kayak pas sudah bapak-bapak gitu. Apa nggak pernah? Maksudnya kan di rumah tuh biasanya kan bercerita. Iki loh, bapakmu biyen, ini loh, bapakmu dulu itu begini loh. Biasanya kan ada gitu-gitunya kan di rumah. Ibumu itu dulu begini, ada nggak itu dulu cerita-cerita begitu? Nggak ada, nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu ya, kamu nggak takut ya apa? Ini anak nggak mau nanya sama orang tuanya. Ditanya. Bian itu kalau biasanya kan ada tuh orang tua nggak perlu ditanya, dia udah cerita dulu bapakmu itu zaman dulu, gitu tuh zaman dulu. Oke, adik-beradikmu ada yang lari ke ini juga menjadi olahragawan? Kalau yang kedua ini sepak bola. Oke, masih atlet sepak bola. Yang kedua, yang ketiga? Kalau yang terakhir maunya masuk badminton juga. Badminton. Wah, berarti memang kayaknya dari hobi ya, saya rasa ya, dari hobi dan akhirnya mungkin bisa menjadi jadi cita-cita juga menjadi seorang atlet ya. Dan dari awal masuk dulu sampai dengan sekarang 2 tahun sudah berhijab. Mulai berhijab bulan Februari kemarin, kalau nggak Januari lupa. Februari kemarin, awal tahun 2021. Kenapa memilih memakai hijab padahal kalau kita lihat latihan fisik kalian, latihan teknik kalian, waduh itu kayaknya ya Allah dalam panas banget, riwa banget ya. Terus memutuskan untuk berhijab. Lebih enak aja nutup auratnya. Oke. Kenapa baru dari 2001 awal? Dulu belum kepikiran mau pakai hijab. Kenapa yang membuatmu tiba-tiba berpikiran mau pakai hijab? Nggak tahu, tiba-tiba pengen aja. Apa memang karena udah ada temennya yang pakai hijab? Karena Mbak Fred kan kemarin juga udah lama juga pakai hijab ya. Kayak punya cita-cita kayak Kimi kemarin kan pengen jadi juara internasional Indonesia yang berhijab. Wih, keren banget cewek berhijab ya. Mudah-mudahan memang ini tidak menyurutkan semangat buat para atlet muda Indonesia, khususnya para wanita yang atlet badminton bulu tangkis bisa menjadi atlet muda berprestasi memakai hijab. Wah, luar biasa guys. Bangga sekali, apalagi keluaran dari Banda Baru Badminton Academy. Oke, jadi selain kegiatan dari badminton, kemudian selain dari kegiatan nge-gym, selain dari kegiatan ngaji, ada lagi nggak di luar itu? Nggak ada. Jadi ya cuman mau nonton di situ aja. Sudah ada saudara di Batam? Nggak ada. Jadi sama sekali nggak ada pernah ada yang jenguk gitu ya? Orang tua pernah ke Batam jenguk? Nggak pernah jenguk. Waktu itu ayah nganterin pas pertama kesini. Oh, nganterin pertama. Jadi ayah udah tau lah Batam ya, nganterin. Oke, luar biasa. Jadinya semenjak kamu memutuskan untuk berada di Banda Baru Badminton Academy, boleh dikasih tahu nggak kalau sebenarnya tinggal di sini ini nggak ada biaya apapun gitu, atau mungkin ada yang harus dibayarkan? Sebenarnya nggak ada. Jadi free. Beasiswa. Jadi memang beasiswa ya. Kalau beasiswa itu memang semuanya ditanggung oleh Banda Baru Badminton Academy. Jadi alhamdulillah banget ya. Terus sekolah gimana kalau urusan sekolah? Nanti biasanya gurunya
ngabarin ke Mbak Prit. Mbak Prit ngabarin ke kita. Oke. Tapi biasanya sekolah ataupun guru-guru itu tahu kalau kamu adalah seorang atlet ya? Tahu. Tahu dan memang sudah diinformasikan. Iya. Apakah ada kelonggaran nggak sih sebenarnya bahwasannya pelajar yang siswa yang biasa reguler dengan siswa yang memang adalah atlet gitu? Ada nggak perbedaannya? Kadang ada. Oh gitu. Beda-beda sekolah juga. Tapi memang harus dicari tuh yang memang bisa membedakan ya. Jadi biasanya memang ada tindakan khusus gitu ya. Ada ya, ngalamin ya. Kadang memang setahun 2 tahun kemarin pasti mengalami itu ya, meskipun lagi pandemi Covid gini ya. Ya. Oke, sekarang ngomongin masalah makanan ya. Makanan di sini di asrama ini gimana? Ayo. Enak-enak. Enak-enak. Ada yang berbeda dari makanan di Jawa dengan makanan Melayu, karena Batam ini kan rata-rata Melayu. Ada ini nggak? Ada yang membedakan nggak? Agak-agak kaget nggak dulu awal-awal waktu datang? Pernah makan mie lendir di sini. Kamu kaget nggak ketika tahu itu ada mie lendir ya? Tahu. Tahu. Dibeliin Pak Arifin. Oke. Terus? Kok rasanya nggak asin, nggak ada rasa gitu. Ada. Itu Mie lendir ada rasanya. Itu tuh nggak ada. Di Jawa ada nggak makanan itu mie lendir? Nggak ada. Nggak ada. Apalagi makanan apa lagi? Apa ya? Es teh manis jadi teobeng. Iya. Apa mana? Apa mana? Apa lagi? Apa mana ya? Apa mana ya? Orang bahasa Jawa. Nggak tahu lupa. Teobeng mungkin bahasanya yang beda ya. Nggak kaget nggak ketika dengar teman-teman ngomong bahasa Indonesia terus, sedangkan kamu biasanya pakai bahasa Jawa yang mendok banget gitu? Nggak ya? Nggak biasa, udah biasa aja Udah ya? biasa. Karena memang biasanya juga ngomong bahasa Indonesia. Oke, dari beberapa pertandingan, pengalaman mana yang membuat tidak bisa kamu lupakan? Wah, Padang. sama kayak Kimi dong kemarin. Kali di Padang. Coba. Ini karena jawaban ini ada 2 orang yang mengatakan hal yang sama di Padang. Kenapa? Ada apa di Padang? Waktu itu kan pertandingan. Habis itu juara kan, aku sama Uni. Juara 1 ganda. Habis itu ditraktir Pak Oki makan-makan duluan. Oke. Habis itu ini diajak ke kayak nginep di villa gitu. Oke. Pindah tempat. Terus kita di sana liburan. Berapa hari? Lupa berapa hari. Tapi lama. Lumayan. Kayaknya 3 sampai 4 harian gitu. 3 sampai 4 oh lumayan juga ya. Terus kemana-mana lah ya, sempat liburan kemana-mana. Ke Jam Gadang. Jadi udah tahu ya Padang ya. Sempat ke Singapura ikut? Belum pernah. Oh itu belum? Belum. Waktu itu belum ya? Oh oke. Jadi berarti baru Uni kemarin yang sempat ke Singapura. Pengen nggak tanding ke luar negeri? Pengen. Pengen kali. Pengen kali. Jadi waktu dekat ini apa yang kamu tahu tentang pertandingan yang akan berlangsung? Tahu nggak ada pertandingan untuk lokal, nasional ataupun internasional? Belum ada. Belum ada. Jadi sementara ya masih terus latihan. Latihan terus. Oke. Nggak bosan? Bosen. Apa menurutmu tentang Pak Arifin? Sebenarnya Pak Arifin kadang sabar. Sabar. Kadang sabar. Kadang tiba-tiba marah-marah. Tiba-tiba loh itu nggak ada tiba-tiba, nggak ada sab kalau nggak ada api, biasanya kan gitu kan. Biasanya anak-anaknya nih, iya, ngapain kalian sampai dia marah-marah? Ngapain kalian sampai dia marah-marah? Kenapa? Kadang pas latihan itu. Ya pasti ada lah ya, pasti ada saat mungkin serius, ada mungkin saat yang memang nggak bisa dibecandain, ada kalanya juga bisa bercanda juga bisa ya. Bisa. Oke, jadi di Batam selain dari pelatihan-pelatihan itu pernah refreshing sekalian latihan, sambil refreshing tapi nyiksa juga ya itu. Bisa juga. Bisa kali. Hello, nyiksa kali loh itu. Tapi kan kemarin pernah ke ini juga ke pulau. Pulau juga refreshing. Latihan juga berenang. Nggak berenang. Nggak berenang ya? Nggak berenang. Oke. Oke. Punya teman-teman yang di asrama yang deket? Teman dekat. Ada. Semua dekat sih. Semua dekat. Kira-kira ada nggak teman-teman yang memang bisa dijadikan tempat untuk berbagi, sharing? Ada nggak? Atau mungkin nggak sama sekali? Ada sih. Ada ya? Karena
bagaimanapun wanita tuh kadang perlu ya gitu deh. Oke. Selain dari ilmu-ilmu badminton, ada ingin mempelajari apa nggak? Mempelajari ilmu-ilmu yang lain barangkali. Sembuh, ilmu apa? Ilmu menjadi pengusaha mungkin, ilmu mungkin menjadi apa kayak gitu. Biasanya kan gitu. Jadi ilmunya itu kan bukan hanya sebatas ruang lingkup olahraga badminton saja. Apa yang ingin kamu pelajari selanjutnya? Belum kepikiran. Oke, karena memang lagi konsentrasi di badminton. Setelah SMA mau kemana? Pengennya poluan. Saiki cita-citamu yang sebenarnya itu apa? Mau ngomongnya klub badminton. Lho saiki lho arep jadi polwan iku ya apa? Tinggine iku ora cukup sik nyet. Ini mau jadi polwan itu harus segini. Sekarang dia itu segini nih. Ukuran badan size itu. Ojo guyu ae ta. Badminton apa polwan sakjane iki? Lho Jawa. Apa ya? Nah, apa ya tetep aja dibalas apa ya? Pemain badminton dunia atau menjadi polisi wanita? Ayo, Anda pilih yang mana? Nah, pingin ya apa? Polisi wanita. Polisi wanita. Polisi wanita. Berarti memang kamu dulu cita-cita kecil jadi polisi wanita? Ini ya, keseringan nonton film India itu ya? Kalau saya dulu gitu ya emang. Hah? Oh enggak. Kenapa? Nonton 86. Nggak, terus apa katanya ya? Kayak mau nyoba di poluan gitu. Oke. Terus tertarik. Oke, ada kok memang sekolah untuk menjadi itu ya. Berarti itu ada persyaratan-persyaratan khusus dong ya? Harus dilengkapin dulu itu. Jadi nggak jadi atlet dunianya. Itu Sambi juga. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan cita-citanya menjadi atlet dunia berhasil dan juga menjadi polwan juga. Amin. Polisi wanita yang berhijab, mana toh? Oke. Terus kamu punya ini nggak? Ada yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman yang di luar sana yang pengen jadi atlet kayak kamu itu loh? Ayo. Apa ya? Ini penonton ini apa sih? Oh iya, teman-teman enggak teman-teman sini, teman-teman yang di luar sana yang enggak bisa masuk asrama, yang hanya bisa mungkin latihan di rumah aja atau piye, ada nggak punya kayak Uni kemarin itu loh, dia ada kata-kata sing gawe semangat ngono lho rek. Ya apa? Enak Apa? mereka isin aku. Lho lah apa isin anggapnya mereka hantu? Kan tutup telinga. Kalau kalian mau sukses, kalian harus punya mimpi sama kerja keras. Gitu. Kalau mau sukses harus punya mimpi dan kerja keras, wes. Wes ngono to. Oh iya, mantap. Pesan gawe wong tuamu karo adik-adikmu nang omah. Buat ayah sama mama di rumah baik-baik. Terus Dungakno aku lho. Terus dungake aku nih api-api. Dua adik-adikku nek omah nek sekolah sing tenanan. Nggak bisa. Kanca-kancamu nang Jawa. Halo guys, kanca-kancaku nang Jawa ngono lho. Aku wis nang Batam lho, ngono lho. Nggak kanca-kancaku sing nek Jawa. Aku nang Batam. Lek memrene ngomong. Ketemu aku. Gampang golek ya. Ngomong golek. Nang ndi? Dek Sungai Panas. Nah, Sungai Panas. Nang ndi? Tempat apa iki? Klub apa? Dek klub Bandabaru Badminton Academy. Atlet badminton yang ingin menjadi seorang polwan. Oke, terima kasih Ilsa. Mudah-mudahan impian kamu terwujud dan mudah-mudahan sehat terus dan mudah-mudahan juga betah di sini dan mengharumkan nama Bandabaru Badminton Academy. Insya Allah menang terus di semua perlombaan pertandingan. Ya, sing betah ya ndek, ngono lho ya. Oke, terima kasih Ilsa. Terima kasih sama-sama. Ya, dulu kamera kan dulu muka ya. Bye guys. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk yang belum subscribe dulu, di like, komen, dan share. Dan untuk teman-teman yang Ilsa yang ada di Jawa boleh ikutan komen ya. Tapi aja di komen hostnya. Engkau aku jadi ngantung-ngantui mimpimu loh ya. Terima kasih untuk Bandabaru Badminton Academy.
yang selalu support para atlet-atlet muda ini dan mudah-mudahan mimpi mereka semua menjadi nyata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.